Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih oleh nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini adalah hari Minggu yang terakhir bagi kita di bulan Januari ini. Dan saudara yang terkasih nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita yang pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun kau raba buah itu, nanti kau mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang tadi sudah saya bacakan kepada kita adalah ayat yang sudah sering kita dengar. Dan mungkin sudah sering kita juga mendengar khotbah tentang hal ini. Namun walaupun demikian kita tahu bahwa firman-Nya selalu baru tiap hari. Dan setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan pemahaman yang baru dan juga untuk kita boleh pahami dan lakukan dalam hidup kita masing-masing. Tema kita pada minggu ini, manusia melawan Allah. Setelah minggu lalu kita telah merenungkan firman Tuhan, rencana Allah bagi manusia. Dan kita telah menyimpulkan bahwa Allah merencanakan yang terbaik bagi manusia. Tetapi hari ini kita merenungkan firman Tuhan bahwa manusia menentang Allah. Allah memberikan yang terbaik, tapi manusia lebih menginginkan untuk melawan Allah, untuk menentang Allah. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sejak semula setelah Allah menciptakan manusia, Allah merencanakan agar manusia itu menjadi wakil Allah di bumi.
Itulah sebabnya dia berkata, marilah kita menjadikan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Dan kemudian kepada manusia itu diberikan sebuah tanggung jawab yang besar untuk mereka mengelola, menguasai seluruh ciptaan. Itu berarti mereka menjadi penguasa yang ditempatkan Allah di dunia. Menjadi wakil Allah di dunia. Tetapi saudara yang terkasih nama Tuhan, nats yang kita baca pada pagi hari ini untuk kita renungkan bersama-sama. Datanglah ular yang adalah alatnya si jahat, yaitu iblis. Datang untuk menggoda dan berkata kepada Hawa. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Dan ayat ini menyatakan bahwa memang benar bahwa ular itu adalah binatang yang paling cerdik di antara semua binatang darat yang diciptakan oleh Allah. Itulah sebabnya Yesus sendiri mengatakan bahwa kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mengapa? Karena memang ular itu adalah binatang yang sangat cerdik. Namun sayangnya kecerdikannya dipergunakannya yang dibuahi atau dikuasai oleh si iblis justru untuk menentang Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, ular yang sangat cerdik itu dikatakan datang menggoda Hawa dengan berkata kepadanya, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, percakapan antara ular dan juga Hawa adalah percakapan yang sangat unik menurut saya. Ular bercakap-cakap dengan Hawa, di mana ular itu memutarbalikkan fakta. Dia tidak mengatakan seperti apa yang dikatakan Tuhan. Dia memutarbalikkan firman Allah. Kalau Allah berkata bahwa semua buah di tengah taman ini boleh kau makan, tetapi buah di tengah taman itu tidak boleh kau makan. Tetapi ular ini berkata, semuanya tidak boleh kau makan, bukan? Dia memutarbalikkan fakta itu. Dia memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan itu. Dan memang dimanapun kita menemukan tentang si iblis, dia akan selalu membuat penentangan. Dia akan selalu mengubah kebenaran menjadi sesuatu yang salah ataupun menyimpang. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah yang kita temukan fakta mengenai si iblis. Dia akan selalu memutarbalikkan kebenaran. Dia akan selalu mencoba membuat pikiran manusia untuk tidak lagi memahami kebenaran. Jadi dia mulai berkata, semua buah tengah taman ini tidak boleh kau makan, bukan? Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah yang dilakukan oleh si jahat, oleh si iblis. Tetapi uniknya juga, yang oleh adalah Hawa, kita juga boleh melihat bahwa Hawa pun mencoba menambahi yang justru bertentangan dengan kebenaran. Menambahi apa yang Tuhan katakan yang justru sebenarnya bukan firman Tuhan. Hawa berkata kepada ular itu bahwa semua atau buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan maupun kau raba buah itu, nanti kau mati. Dia mencoba menambahkan kau raba. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ada celah di mana manusia itu ternyata memang juga memiliki kesalahan. Dalam percakapan awal pun sudah memiliki kesalahan. Dan itulah pintu masuk bagi si jahat untuk semakin membuat dia bergelora. Dan dengan demikian dia lebih mudah lagi ditarik, diseret kepada kemauannya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, manusia ternyata mulai tertipu oleh tipu daya si jahat itu, oleh si iblis melalui ular. Ketika dia menghapuskan atau mencoba mengganti kebenaran Allah, dan manusia ini seolah-olah ingin membela Allah, tetapi di dalamnya dia melakukan suatu kesalahan yang fatal. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah yang terjadi pada percakapan yang kita boleh temukan dalam kisah ini. Kemudian saudara yang terkasih nama Tuhan, ular itu berkata, tapi ular itu berkata, tidak.
Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dia berkata bahwa engkau tidak akan mati. Dia mulai lagi menentang kebenaran itu. Kalau Tuhan katakan bahwa ketika engkau memakannya engkau akan mati, tapi keluarga berkata tidak, engkau tidak akan mati. Lalu kemudian karena dia sudah melihat bahwa ada kemungkinannya, ada respon dari Hawa untuk kira-kira bisa tertarik kepada keinginannya, maka dia berkata kepadanya, tidak, engkau tidak akan mati. Justru kalau engkau memakannya, engkau akan mengetahui yang baik dan yang salah. Saudara yang terkasih nama Tuhan, engkau akan menjadi seperti Allah. Ular itu katakan kepada Hawa. Dan pada akhirnya ketika dia mendengarkan engkau akan seperti Allah, ketika dia mendengarkan engkau tidak akan mati, dan dia lihat buah itu dikatakan kelihatannya sedap untuk dimakan, kelihatannya elok, indah, dan sangat menggiurkan untuk dimakan. Memang kalau ada sebuah larangan untuk tidak dilakukan, sering sekali justru kita melakukan kesalahan, melanggar larangan itu, Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan. Itulah sebabnya oleh banyak orang di Indonesia sering berkata, hukum dibuat untuk dilanggar. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, manusia yang pertama itu pada akhirnya melihat buah itu sepertinya enak untuk dimakan, indah dipandang mata. Apalagi dia mendengarkan kalau saya memakannya, maka saya akan seperti Allah. Enak sekali akan seperti Allah. Tahu yang baik, tahu yang benar, dan tahu yang salah. Saudara-saudara, bahkan si iblis itu pun jatuh ke dunia. Lucifer jatuh ke dunia, dijatuhkan ke dunia. Justru karena dia ingin menyamai Allah, bahkan ingin menjadi lebih tinggi daripada Allah. Dan saudara-saudara terkasih nama Tuhan, iblis tahu akan hal itu, bahwa itu akan menjatuhkan manusia. Sama seperti dia telah jatuh, sama seperti si iblis jatuh hanya karena keinginannya untuk menjadi sama seperti Allah, bahkan ingin menjadi lebih daripada Allah. Maka dia mencoba trik itu juga kepada manusia. Trak, dan akhirnya berhasil. Akhirnya manusia yang pertama itu, akhirnya Adam yang adalah manusia yang pertama itu terikut kepada keinginan istrinya itu Hawa. Hawa mengambil buah itu dan memakannya, dan diberikannya kepada Adam yang bersama dengan dia. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, keinginan untuk menjadi seperti Allah, keinginan untuk menyamai Allah, keinginan untuk menjadi Tuhan bagi diri sendiri, keinginan untuk lebih daripada apa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan jadikan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah yang kita temukan dari nats ini. Lalu dia memakannya dan diberikannya kepada suaminya. Maka terbukalah mata mereka, dan mereka mengetahui bahwa mereka telanjang. Mereka mengetahui memang kebenaran. Mereka mengetahui kebenaran yang sesungguhnya pada saat itu. Tetapi mereka mengetahuinya dengan cara yang tidak semestinya. Mereka mengetahuinya bukan dengan cara ya Allah. Mereka mengetahuinya dengan caranya si jahat. Itulah sebabnya Allah berkata, siapa yang memberitahukan kepada bahwa kamu telanjang? Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, maka ketika Allah datang di tengah taman itu, dikatakan pada waktu sejuk, mereka telah bersembunyi di bawah pohon-pohonan. Dan ketika dipanggil, bahwa akhirnya mereka juga menyadari bahwa mereka sebenarnya telah berdosa. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ada suatu keterpisahan, kerusakan yang sangat luar biasa terjadi, mengakibatkan keterpisahan. Kerusakan yang terjadi itu mengakibatkan kematian. Kematian dalam pengertian keterpisahan. Kalau manusia mati secara jasmani, maka terpisahlah rohnya dari tubuhnya, maka dia mati. Kalau manusia mati secara rohani, maka terpisahlah Allah daripada dia.
Ketika manusia napasnya telah hilang, berpisah dari tubuhnya, dia mati secara jasmani. Tapi ketika roh Allah itu terpisah dari manusia, Allah telah terpisah dari manusia, maka manusia itu mati secara rohani. Dan sudah terkasih nama Tuhan, keterpisahan itu sangat jelas terlihat pada bagian ini. Mereka bersembunyi. Ada suatu hubungan yang sangat indah sebelumnya, tetapi ketika mereka telah melanggar hukum Tuhan, bukan sekedar karena mereka telah memakan buah itu, bukan karena buah itu semata-mata, tetapi karena mereka melanggar perintah Tuhan. Karena Tuhan menempatkan pohon itu di tengah taman itu sebagai batu uji, untuk melihat apakah mereka setia akan kebenaran Tuhan, apakah mereka mau mendengar suara Tuhan, apakah mereka mau dituntun oleh Tuhan. Karena Tuhan telah sebelumnya telah menuntun mereka dengan cara yang baik, dengan menciptakannya dengan begitu luar biasa, menuntun mereka, menempatkan mereka di tengah taman yang sangat indah itu. Dan mereka tidak perlu berjadi lelah di taman itu, mereka tinggal memakan dan segalanya tersedia, Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan. Dan untuk semua itu Allah ingin melihat apakah manusia ini setia atau tidak. Apakah manusia ini mau mengikuti perintahnya, firman-Nya dengan baik ataupun tidak. Tapi ternyata hanya karena godaan si iblis itu, mereka terjatuh drag. Yang oleh Johannes Calvin, teolog besar, evangelikal dan juga reformasi, bahkan juga dengan Protestan secara umum, saudara terkasih nama Tuhan, dia berkata bahwa kejatuhan itu adalah kejatuhan yang mengakibatkan rusak total depravity. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah yang kita temukan dalam nats ini. Allah mencari mereka, tapi mereka telah bersembunyi karena mereka telah berdosa. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, apa yang dilakukan oleh iblis pada bagian ini? Jelas sekali bahwa iblis mencoba untuk membuat manusia yang pertama itu, untuk mencoba membuat manusia yang tadinya memiliki hubungan yang baik dengan Allah, harus dirusak. Hubungan yang sangat indah itu harus rusak. Dan iblis mencoba melakukan itu, merusaknya. Kemudian saudara yang terkasih nama Tuhan, bukan hanya merusak hubungan antara manusia dengan Allah, bukan hanya merusak kepercayaan manusia kepada Allah, tapi juga hendak merusak tujuan Allah kepada manusia itu. Allah punya rencana bagi manusia itu agar manusia menjadi wakil Allah yang sempurna di bumi ini, menjadi gambar Allah yang sempurna di bumi ini. Tapi akhirnya manusia itu tidak lagi bisa menjadi gambar Allah yang sempurna di dunia ini. Tidak bisa lagi menggambarkan, mencerminkan Allah di tengah dunia dengan hikmatnya. Karena hikmatnya pun hikmat yang telah jatuh. Manusia itu tidak lagi bisa mencerminkan Allah dengan pengetahuannya. Tidak lagi mencerminkan Allah dengan kasihnya, dengan ketaatan, keadilan dan kemurahannya. Karena mereka telah menentang Tuhan. Dan kemudian saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dirusak pula tentang tugasnya manusia itu dengan alam ini. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, tadinya Allah memberikan kepada manusia itu hak menguasai alam ini atas seluruh ciptaan Allah. Tapi manusia itu telah menentang Tuhan, maka penguasaan Allah itu pun dirusak oleh si jahat. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, iblis melalui ular itu membangkitkan suatu keraguan yang mendalam di hati manusia. Ketika dia berkata, sekali-kali engkau tidak mati, tetapi engkau akan menjadi sama seperti Allah. Allah tahu bahwa jika engkau memakannya, maka engkau akan menjadi sama seperti Allah, tahu yang jahat dan yang baik. Oleh karena itu saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika ular berkata, engkau tidak akan mati. Dan sebelumnya Allah berkata, engkau akan mati. Ditimbulkannya suatu keraguan yang besar di hati manusia. Saudara-saudara, jika engkau mendengarkan firman Tuhan, tetapi ada sebuah keraguan kepadamu, meragukan firman Tuhan,
meragukan Alkitab yang adalah firman Tuhan. Itu adalah caranya si iblis untuk menggodamu, untuk menjatuhkan engkau. Dan saudara yang terkasih nama Tuhan, keraguan demi keraguan akan terus membahana. Dan pada akhirnya keraguan itu membuat orang akan meninggalkan Tuhan. Sama seperti Hawa yang dimana keraguan itu ditawarkan, dicoba untuk dia ragu, dan pada akhirnya dia ragu. Dan ketika dia ragu kepada Tuhan, dia tidak mendengar, dia tidak ingat lagi perintah Tuhan, jangan memakannya. Tapi dia hanya lebih ingat bahwa engkau boleh memakannya, engkau tidak akan mati. Jadi dia pada akhirnya dia lebih melakukan apa yang dikatakan si iblis. Karena apa? Dia ragu kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu kita hari ini, maka pesannya sangat jelas kepada kita. Jangan ragukan Tuhan. Jangan ragukan firman-Nya. Jangan berikan peluang sedikit pun kepada si iblis untuk menjatuhkan engkau. Pada akhirnya, ketika Hawa memberikan peluang kepada si iblis, dan ketika dia mencoba menerima apa yang dikatakan iblis, ada keraguan dalam hatinya. Dan kemudian apa yang kita temukan pada bagian ini? Kembali jatuh kepada hawa nafsu. Dia melihat itu enak. Dia melihat itu indah. Dia berpikir bahwa buah itu pasti akan enak. Nafsu akan rasa yang enak. Nafsu akan keinginan mata. Nafsu akan keinginan menjadi sama seperti Allah. Hawa nafsu yang sangat-sangat merusak manusia itu. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, mata, kemudian hati, kemudian pikiran, disitulah nafsu itu mulai bekerja. Dan jika kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, jika kita tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka mata akan mencoba menyesatkan kita. Iblis akan mencoba memakai itu, penglihatan kita, mata kita, justru untuk menjatuhkan kita. Dengan membuat gambaran tampilan yang mencoba mengganggu nafsu kita. Hati yang mencoba untuk meragukan dan menginginkan. Pikiran yang ingin menjadi sama seperti Allah. Itu nafsu yang akhirnya menjatuhkan Hawa. Saudara terkasih nama Tuhan, kadang-kala rekan-rekan bercanda. Dikatakan bahwa mengapa dikatakan hawa nafsu? Karena memang katanya Hawa lah yang pertama jatuh karena nafsu. Saudara terkasih nama Tuhan, ada benarnya bahwa Hawa jatuh karena nafsu. Nafsu yang diawali oleh karena dia membuka hatinya kepada iblis, memberikan peluang kepada iblis. Dan yang kedua, dia juga mau tergoda karena si iblis itu. Dan pada akhirnya dia jatuh. Saudara-saudaraku, akhirnya Hawa jatuh dalam dosa itu. Dia menyadari juga akan kesalahannya. Dan Adam juga demikian menyadari akan kesalahannya. Mereka bersembunyi. Mereka merasa bahwa mereka tidak layak lagi di hadapan Allah. Benar bahwa semua manusia yang telah jatuh dalam dosa pasti akan merasa tidak akan layak di hadapan Allah. Tetapi lihatlah nats ini. Orang yang tidak layak di hadapan Allah itu, Allah datang mencari. Di manakah engkau? Sementara manusia merasa tidak layak lagi di hadapan Allah. Bukan manusia itu datang kepada Allah. Bukan Adam atau Hawa yang datang kepada Allah. Justru dia pergi menghindari Allah. Tetapi Allah datang mencarinya. Itu bukti atau wujud kasih sayang Allah kepada manusia itu. Kalau si iblis justru setelah dia berhasil menjatuhkan manusia, dia tidak memberikan solusi. Dia meninggalkan manusia itu. Dan seolah-olah seperti kata orang Jakarta,
derita lo, katanya. Seolah-olah seperti kata orang Jakarta bahwa ya kamu sudah jatuh ya, rasakan saja, itu penderitaanmu. Saudara yang terkasih nama Tuhan. Tapi Tuhan yang maha baik, Dia datang mencari manusia itu. Dia tidak ingin manusia itu terhilang untuk selama-lamanya. Saudara, mungkin kita sudah pernah atau bahkan sering sekali menentang Tuhan. Mungkin kita sering mendengarkan bujukan si jahat, si iblis, meragukan kebenaran Tuhan. Mungkin kita sering sekali melakukan apa yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Kalau Hawa dan Adam mati karena dosa satu saja, maka kita sebenarnya akan lebih berat hukuman bagi kita. Karena jika dibanding dengan dosa Adam, dosa kita jauh lebih banyak. Tadi pagi setelah kita bangun, setelah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan, di sela-sela waktu itu mungkin kita sudah berdosa. Satu, tadi malam sebelum tidur mungkin sudah ada banyak. Sejak kita lahir sampai hari ini, sudah berapa dosa yang kita perbuat. Adam dan Hawa berdosa dengan dosa yang satu ini. Mereka mendapatkan suatu hukuman yang berat. Dan bahkan hukuman itu kita rasakan sampai pada hari ini. Dampak-dampaknya. Jika sampai hari ini Allah masih memberikan kemurahan bagi kita atas seluruh dosa yang telah kita perbuat, maka saudara yang terkasih nama Tuhan, cukuplah sudah. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita memohon pertolongannya. Dia datang mencari kita. Seperti Dia mencari Adam dan Hawa, Dia mencari kita untuk kita mendapatkan pengampunan daripada Dia. Karena kita memiliki Tuhan yang maha baik. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, inilah yang kita dapat renungkan pada hari ini, baik kita secara bersama-sama pada hari ini, bahwa Allah ingin agar kita selalu setia dan taat kepadanya. Hentikanlah penentangan, hindarilah keraguan, tapi milikilah iman yang kuat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepada Tuhan buat hari ini, ketika kami beribadah dan kami boleh mendengar firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Mampukan kami melakukannya. Tolong kami ya Tuhan, agar kami Tuhan tidak jatuh hanya karena keinginan dan nafsu dunia, nafsu oleh hati, pikiran, dan juga mata kami. Tolong kami agar kami kuat menjalani hari-hari hidup yang setia kepada kebenaran Tuhan, yang tidak menentang titah dan perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada kesempatan minggu ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah warga masyarakat yang menantikan vaksinasi. Biarlah semua proses berjalan dengan baik. Dan biarlah seluruh masyarakat juga Tuhan boleh menerima dengan sukacita, demi kesehatan dan juga Tuhan demi terlaksananya program-program yang baik dari pemerintah kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, bahkan sampai pemerintahan tingkat terendah, tingkat RT. Tolonglah mereka semua untuk melakukan tugas mereka dengan baik. Kami berdoa buat gugus tugas COVID-19, Tuhan berkati mereka, mampukan mereka melakukan tugas mereka. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan. Kami berdoa buat para pelayan Tuhan, para pendeta. Kami berdoa buat semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Tuhan, kami juga berdoa ya Allah, kami buat gereja Tuhan yang hamba melayani, gereja
Kristen Protestan Injil Indonesia. Mulai dari tingkat sinodal sampai kepada tingkat jemaat-jemaat. Biarlah Engkau Allah memberkati kami semua. Kami juga berdoa ya Allah, kami buat semua saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah Engkau Allah menolong mereka. Jika ada di antara mereka yang sakit, biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka. Jika ada di antara mereka yang lemah, Tuhan yang menguatkan mereka. Mereka yang berkekurangan, Tuhan beri berkat berkelimpahan. Mereka yang susah hati, Tuhan memberikan penghiburan. Di berbagai tempat yang ada bencana, baik banjir, longsor, dan lain sebagainya, kami berdoa, lindungi anak-anak-Mu. Dan kami juga berdoa, tolonglah mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami kepada Tuhan. Dan sepanjang satu usbu ini penuh, kami serahkan hidup kami semua dalam tangan Tuhan. Biarlah pertolongan, perlindungan, kuasa kasih Tuhan nyata bagi kami semua. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, kembalilah kepada aktivitas masing-masing. Peliharalah firman Tuhan yang telah kita dengar. Jika manusia yang pertama itu telah melawan Tuhan, menentang Tuhan, jika kita juga telah terlalu sering menentang Tuhan, maka mulai hari ini milikilah komitmen untuk setia kepada Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saat teduh. Saudara terkasih nama Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Tetaplah pegang kebenaran firman Tuhan. Dan ikuti kami terus di channel ini untuk kita bertumbuh dalam kebenarannya. Tuhan memberkati kita.